Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang negara ASEAN ya. Kemarin yang pertama kita bahas tentang negara Filipina. Yang kedua, ini kita membahas tentang negara Indonesia. Nama resmi Republik Indonesia, Ibu Kota Jakarta, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, luas wilayah lebih kurang 1.906.240 km. Jumlah penduduk 225.700.000 jiwa. Itu pada tahun 2015. Mata uangnya rupiah, agama Islam 88,2%, Protestan 5,9%, Katolik 3%, Hindu 1,8%, Buddha 0,8%, dan lain-lain 0,3%. Bahasanya Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemerdekaan diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan diakui 27 Desember 1949 dari penjajahan Belanda. Negara Kesatuan Indonesia membentuk dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara paling luas di antara negara ASEAN. Penduduknya terdiri dari berbagai suku dengan keragaman budaya. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sekarang yang pertama, potensi alamnya. Adapun potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah A. Persebaran tanah umumnya subur karena memiliki banyak gunung berapi. B. Memiliki garis pantai yang panjang dan perairan laut yang luas. C. Kaya akan barang tambang, hasil pertanian laut yang luas. D. Memiliki berbagai potensi sumber daya alternatif seperti sinar matahari, angin, air terjun, panas bumi, dan ombak. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Ada beberapa relief daratan di Indonesia, antara lain yang pertama ada pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi yang terkenal di Indonesia antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateau. Yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Yang keempat, ada peneplain. Daerah yang semula reliefnya kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan tanah permukaan bumi oleh tenaga air laut. Peneplain, daerah yang semula relief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau oksigen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi
relatif datar, yaitu disebut dengan peneplain. Selanjutnya ada depresi. Adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut dengan slang, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Selanjutnya ada keadaan perairan. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Yang kedua ada sosial budaya. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia, di samping bahasa daerah yang sudah dilestarikan. Indonesia memiliki penduduk terbesar di Asia Tenggara dengan beragam suku, lebih kurang 300 suku, dan tradisi budaya yang masih dipegang teguh dan juga memiliki peninggalan bangunan bersejarah dan budaya. Salah satu budaya monumental adalah Candi Borobudur. Yang ketiga, perekonomian. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, bisa beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utama berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang elektronik, dan otomotif. Yang keempat, ada perdagangan. Indonesia telah mengenal perdagangan internasional jauh sebelum Indonesia terbentuk. Sejak zaman kerajaan di Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Yang kelima ada industri. Indonesia memiliki elemen-elemen penunjang pelaksanaan industri sebagai berikut. Yang pertama atau A, memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berlimpah. B, pangsa pasar terbuka luas, baik untuk dalam maupun luar negeri. C, memiliki ketersediaan bahan mentah dan bahan baku. D, memiliki fasilitas pendukung, misalnya pelabuhan laut dan udara. 6, potensi pariwisata. A, memiliki iklim tropis sehingga sinar matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. B, memiliki beraneka ragam panorama alam yang indah baik di darat atau pegunungan maupun di laut pantai. C, memiliki berbagai tradisi budaya dan bangunan-bangunan yang bersejarah. 6. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia bergabung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi, berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan tambang ke Jepang. Sedangkan kerjasama regional yaitu kerjasama dalam satu kawasan dengan negara lain dalam satu wadah organisasi, terlihat melalui kerjasama ASEAN dan APEC. Sedangkan kerjasama multilateral atau kerjasama antar beberapa negara, contohnya ada organisasi PBB. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.